Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah alladzi qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin imamil muttaqin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratil muhtaramin wal mukarramin, hadratil mukarramin wal muhtaramin, segenap kaum muslimin wal muslimat, Majlis Pondok Ramadan yang semoga senantiasa Allah muliakan, wabil khusus pengasuh Pondok Pesantren Masjid Agung Al-Ittihad, penanggung jawab Pondok Pesantren Al-Ittihad, dan segenap seluruh santri Pondok Pesantren Al-Ittihad. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan anugerah yang sempurna, yakni anugerah nikmat iman dan Islam serta dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul, bermuajah, bersilaturahmi di majlis yang mubarakah ini, yakni Majlis Pondok Pesantren Ramadan, Pondok Pesantren Al-Ittihad. Salawat beserta salam semoga abadi tercurahkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan kita selaku umatnya semoga senantiasa istiqomah mengemban amanah dan ajaran-ajarannya. Hadirin sidang Majlis Pondok Ramadan yang semoga senantiasa Allah muliakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tema puasa itu nikmat. Puasa itu nikmat. Dari tema ini kita bisa mengambil hikmah bahwa apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah suatu kenikmatan. Apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah suatu manfaat yang kembali kepada diri kita. Apa puasa itu nikmat? Karena puasa membawa dampak, membawa nilai-nilai yang akan menjadikan seseorang itu menjadi takwa. Dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kamu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti diwajibkannya orang-orang terdahulu sebelum kamu, agar kamu senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakwa adalah suatu kenikmatan, yang mana takwa itu sendiri Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya menjamin bagi orang-orang yang bertakwa. Di antara firman-Nya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu
min amrihi yusra. Orang-orang yang bertakwa, siapa saja orang yang bertakwa, Allah akan menjadikan perkaranya, Allah akan menjadikan segala urusannya menjadi mudah. Dalam firman lain, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra. Dalam firman lain, Allah memberikan jaminan kepada orang yang bertakwa akan dihapus segala kesalahannya, akan dihapus segala dosa-dosanya, dan Allah berikan pahala, Allah berikan keistimewaan pahala yang agung baginya. Berbicara puasa adalah nikmat, tema ini sebelum kita melebar, akan lebih baiknya kita bahas dulu puasa itu secara lughat dan puasa itu secara istilah. Puasa secara lughat, al-imsak. Puasa secara bahasa adalah menahan. Menahan dari apapun itu namanya puasa. Menahan kita tidak bepergian, menahan kita minum, menahan kita makan, dan menahan apapun, ya itu secara bahasa sudah dinamakan puasa. Akan tetapi puasa yang secara istilah adalah al-imsak anil muftirat minal fajri shadiq ila ghurubis syamsi. Puasa secara istilah, baik secara istilah syariat ataupun secara istilah fikihnya, adalah menahan dari segala sesuatu yang membatalkan dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Terbitnya fajar shadiq, perkiraan waktu 10 menit sebelum subuh, 5 sampai 10 menit ya sebelum azan subuh. Kemudian sampai terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari kalau sekarang jam 6 kurang. Dari situ ya, kita bahwa merasakan puasa itu nikmat ya. Bagaimana bisa merasakan puasa itu nikmat? Pertama, puasa itu adalah bisa mensehatkan. Firman baginda Rasulullah Muhammad SAW, sumu tasihu, berpuasalah kamu maka kamu akan sehat. Jadi kalau orang berpuasa itu insya Allah sehat. Kemudian secara logis, kok puasa dikatakan nikmat? Ya, padahal puasa itu ya, secara nafsu ya tidak boleh makan, tidak boleh minum, ya, tidak boleh berhubungan badan, dan semua yang mendekatkan pada nafsu ya, itu dilarang. Bagaimana kita bisa merasakan nikmat berpuasa itu? Nikmatnya berpuasa itu jangan dilihat dari nafsu. Kalau melihatnya nafsu ya tentu bertolak belakang.
tapi melihat siapa yang memerintahkan puasa itu. Yang memerintahkan puasa adalah Zat yang memberi kenikmatan kepada kita, Zat yang mencukupi, Zat yang menghidupi kita. Maka ketika kita diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpuasa, maka harus merasa nikmat. Logikanya atau tamsilnya, kita punya kekasih, atau kita kalau orang bekerja punya profesi. Kalau kita tidak cinta kekasih, atau kalau kita tidak cinta profesi, maka tidak bisa mendapatkan buah dari itu pekerjaan atau itu profesi. Contoh, kita senang pada orang atau kita menyukai pada orang, pada seseorang, maka apapun yang disuruh oleh orang tersebut pasti kita merasakan nikmat saja. Apapun yang diperintahkan oleh orang tersebut, ya pasti kita akan mau dan menuruti apapun yang diperintahkan. Kalau anak muda, ya, mungkin ada yang punya pacar atau lagi kasmaran misalkan, ya, itu memerintahkan apa saja, walaupun perintahnya itu pahit. Misalkan menyeberang kali Cisadane pun, karena itu cinta, ya pasti mau, walaupun taruhannya nyawa. Ya, jadi kalau berangkat dari rasa cinta, ya, apapun ya pasti dilewati. Diperintahkannya kita untuk berpuasa agar kita supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertakwa tidak serta-merta tidak langsung jadi muttaqi, tapi melalui proses terlebih dahulu. Setelah kita berpuasa, kemudian hati kita bersih. Setelah hati kita bersih, kita jadi muslim. Muslim adalah definisinya man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Setelah hati kita bersih, kemudian kita bisa membawa keselamatan pada orang lain. Orang lain tidak takut pada diri kita. Setelah kita jadi muslim, orang lain merasa selamat dengan diri kita, kemudian jadi mukmin. Mukmin orang yang merasa nyaman dengan kita, orang yang merasa enjoy dengan kita. Jadi kemanapun kita melangkah, kita jadi orang di samping kita merasakan nyaman, merasakan enjoy. Itu mukmin. Jadi kalau ada muslim, ada mukmin, ya, orang lain masih merasa khawatir. Ini jangan-jangan orang ya punya niat buruk. Berarti kita itu belum merasakan atau belum memberikan keamanan. Tapi muslim dan mukmin yang bisa memberikan keselamatan dan keamanan dimanapun, ya, kapanpun dia melangkah, pasti memberikan keamanan dan keselamatan pada orang lain. Jadi kalau ada muslim masih, ya, memberikan keributan,
masih merugikan orang lain, ya itu namanya bukan muslim, tapi hanya muslim KTP-nya saja. Belum man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, belum orang-orang yang bisa memberikan keselamatannya. Kemudian setelah muslim dan mukmin, kemudian barulah jadi muttaqin. Muttaqin orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimalnya orang muttaqin adalah imtisalu awamirillahi ta'ala wajtinabu nawahi, menjalankan segala macam perintah Allah dan menjauhi segala macam larangan-larangan Allah. Jadi yang sering kita dengarkan ya ketika pada hari Jumat, khotib Jumat, ya itu imtisalu awamirillah, minimal menjalankan perintah-perintah Allah. Perintah Allah wajibnya ya ada dalam rukun iman, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Haji jika tidak mampu, jika mampu tuntutan haji ya, jika mampu, jika sudah dinyatakan negaranya aman, dinyatakan kitanya mampu untuk biaya haji dan mampu untuk memberi pesangon pada orang yang kita tinggalkan, baru itu kewajiban berhaji. Jadi puncak orang yang bertakwa, yang mendapat keistimewaan Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan banyak keistimewaan, di antaranya orang yang bertakwa innahu selalu bersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'al muttaqin. Ya. Jadi ketika seseorang bersamaan dengan Allah, ya, maka tidak ada lagi rasa khawatir, tidak ada lagi rasa takut. Semoga puasa kita ini ya, bukan hanya puasa jasmaninya, tapi ya, puasa jasmani dan rohaninya. Ya. Karena kalau puasa jasmani sangat gampang. Yang kita lakukan puasa jasmani hanya meninggalkan makan, minum, ya paling hubungan badan, dan itu pun sangat jarang. Mana ada orang siang, ya kecuali siangnya orangnya tidak kerja, baru. Ya, jadi kalau puasa jasmani menahannya sangat gampang. Tapi kalau puasa rohani, nah ini yang sangat sulit. Ini yang perlu belajar. Apalagi ya, belajar menata ilmu hati. Ya, kaitannya dengan tasawuf. Tasawuf adalah ilmu bagaimana ya, cara agar kita itu hatinya ikhlas, hatinya bersih, ya, hatinya jernih. Tidak ada rasa benci, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa tidak terima kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dengan tema ya, puasa itu nikmat, ya semoga kita semua ya, di akhir kalimat yang kami sampaikan, semoga puasa kita ini benar-benar puasa yang membawa nikmat, baik nikmat di dunia ataupun nikmat di akhirat. Puasa yang membawa nikmat yang sudah disampaikan tadi, yang benar-benar sesuai dengan syariat,
buat puasa yang benar-benar puasa jasmani dan rohani. Akhirul kalam, semoga apa yang saya sampaikan membawa manfaat. Apa yang saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum wa ma taufiqi illa billah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.